Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zevan Nuriksaan di mata kuliah Reportase dan Investigasi Berita. Oke, era sejarah jurnalisme investigasi, era Orde Lama 1945 hingga 1996. Pada masa Orde Lama, ruang kebebasan pers relatif lebih terbuka dibanding periode setelahnya. Dalam situasi tersebut, tampil sosok berpengaruh seperti Mokhtar Lubis, pemimpin redaksi Harian Indonesia Raya. Surat kabar ini sering dianggap sebagai pelopor jurnalisme investigasi di Indonesia karena keberaniannya membongkar praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga skandal moral pejabat petinggi negara. Hingga Orde Baru 1966 hingga 1998, saat memasuki era Orba, kondisi pers mengalami perubahan besar. Pemerintahan Soeharto menerapkan pengawasan ketat terhadap media dengan alasan menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan. Setiap penerbit diwajibkan memilih surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang kemudian dijadikan instrumen kontrol dan tekanan oleh pemerintah. As Paulette Nelson dimensaid in The Vida Introduot Sejarah Jurnalisme Investigasi Era Reformasi 1998 hingga 2010. Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membuka era baru bagi jurnalisme investigasi di Indonesia. Pencabutan regulasi yang ketat serta disahkannya UU Pers No. 40 tahun 1999 menghadirkan landasan hukum bagi kebebasan pers. Praktik pemberedalan pun berakhir, sehingga media memperoleh ruang lebih bebas untuk menjalankan liputan kritis. Era digital dan kolaborasi global 2010 hingga sekarang. Era digital menghadirkan perubahan besar bagi jurnalisme investigasi di Indonesia yang kini semakin terintegrasi dengan jejaring global. Indonesia turut ambil bagian dalam proyek investigasi lintas negara seperti Panama Papers 2016 dan Pandora Papers 2021 melalui kerjasama media lokal dengan ICJ International Consortium Investigative Journalist LIM 2019. Tahap-tahap jurnalisme investigasi. Perumusan gagasan itu konsep. Tahap ini adalah fondasi intelektual dari seluruh investigasi. Jurnalis harus mengidentifikasi dan membenarkan sebuah isu yang tidak hanya menarik, tapi juga memiliki nilai publik yang substansional, biasanya melibatkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran sistematik yang disembunyikan. Kondis, studi kelayakan dan keputusan lanjut. Feasibility dan go no decision intentions. Setelah gagasan terbentuk, sebuah analisis resiko dan sumber daya yang realistis harus dilakukan. Studi kelayakan ini menilai 3 elemen utama, yaitu akses informasi, seberapa sulit mendapatkan dokumen atau narasumber kunci, sumber daya, apakah tim memiliki waktu, anggaran, dan keahlian yang memadai, dan resiko. Tahap-tahapan jurnalisme investigasi. Pengumpulan dasar, yaitu base building. Base building adalah fase pembangunan, membangun fondasi informasi yang kokoh sebelum penyelidikan lapangan yang berbahaya dimulai. Jurnalis mulai secara sistematis membangun jaringan narasumber, rahasia dan terbuka, dan yang paling penting mencari dokumen publik seperti laporan tahunan, perusahaan, catatan pengadilan, atau data pemerintah, mengidentifikasi kerangka waktu dan aktor kunci. Tahap-tahapan jurnalisme investigasi, riset dan pengumpulan fakta di lapangan. Original research. Ini adalah tahap pencarian jejak yang intensif. Jurnalis menerapkan metodologi investigasi melalui 3 pilar: jejak dokumen, paper trail, melacak surat, kontrak dan transaksi, jejak orang, people trail, evaluasi, verifikasi dan pengujian informasi, revolution dan verification. Verifikasi adalah jantung etika jurnalisme investigasi. Setiap informasi, mulai dari kutipan, narasumber hingga angka dalam dokumen, harus diverifikasi silang dan dengan minimal 2 sumber independen. Tahap-tahapan jurnalisme investigasi. Menutup kekurangan, filling the gaps. Terlepas dari perencanaan yang cermat, tahap verifikasi hampir selalu mengungkapkan adanya celah data, kontradiksi, atau pertanyaan yang belum terjawab. Filling the gaps adalah fase di mana jurnalis kembali ke lapangan untuk mencari dokumen yang hilang atau melakukan wawancara konfirmasi terakhir. Penulisan dan penyuntingan, writing and rewriting. Fase ini mengubah kumpulan fakta menjadi cerita yang kuat dan mudah dipahami. Publikasi dan tindak lanjut, publication and follow-up stories.
Publikasi adalah momen penting, namun bukan merupakan penutup pekerjaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Westword 2022, laporan investigasi yang efektif bertujuan pada untuk memicu akuntabilitas dan reformasi sosial atau kebijakan. And prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi. Komitmen pada kebenaran. The prinsip utama yang membedakan jurnalisme investigasi dengan bentuk jurnalisme lain adalah komitmen terhadap kebenaran.